Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan sanksi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sebelumnya, sebagai pengantar saya sampaikan bahwa ajaran-ajaran agama kita ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnat. Yang sifatnya wajib itu di mana kita berdosa apabila tidak dilaksanakan dan kita disanksi dengan azab. Mengapa demikian? Karena sesuatu ajaran yang sifatnya wajib itu menunjukkan bahwa itu berkahnya atau manfaatnya sangat besar. Kita sudah mengetahui bagaimana kemaslahatan yang dibawa oleh zakat. Maka apabila seseorang berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu yang namanya wajib lalu tidak laksanakan, itu dinilai tidak senang dengan kebaikan. Karena tidak ada di balik kewajiban itu kecuali kebaikan. Kebaikan yang tinggi nilainya. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk merebut kebaikan itu. Dan karena itu apabila seseorang tidak mau melaksanakan yang namanya kewajiban, berarti dia itu tidak senang dengan kebaikan. Tidak senang dengan kebaikan. Coba dari kata makna zakat yang kita telah catat, di situ mempunyai 4 makna yang semuanya menunjukkan kebaikan. Justru semuanya menunjukkan rahmat. Adanya berarti kebersihan, berarti pertumbuhan, perkembangan, berarti kemaslahatan yang banyak, diantaranya tolak bala, kemudian berkah. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan zakat berarti tidak senang dengan ini. Kalau tidak senang dengan ini, dengan kebaikan, berarti kamu itu senang dengan keburukan. Nah, baik. Saya siapkan azab. Maka yang pertama kita catat dulu itu ialah sabda Rasulullah. Riwayat Imam Ar-Rabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah mengatakan apa? La salata liman la zakata lahu. La salata liman la zakata lahu. La salata liman la zakata lahu. Tidak ada syarat bagi orang yang tidak melaksanakan zakat. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.
la sholata liman la zakat. Ini ucapan Rasulullah ini masih banyak yang belum pernah mendengarkan. Dan karena itu mungkin saja rajin melaksanakan salat berjamaah, tapi malas mengeluarkan zakat, malas mengeluarkan zakat. Dan oleh Rasulullah sendiri menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Al-Baihaqi, beliau bersabda, man a'taha mu'tajiran, man a'taha mu'tajiran, barang siapa mengeluarkan zakat dengan mengharap pahala dari Allah, ajar, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa man mana'aha, dan barang siapa yang mencegahnya, artinya tidak mau mengeluarkannya, waman mana'aha fa inna akhizuha, fa inna akhizuha, maka kami tetap mengambilnya, artinya dipaksa. Maka kami tetap mengambilnya, wa syatur amalihi, dengan separuh hartanya, dengan separuh hartanya. Artinya kena denda dengan disita separuh hartanya. Ini kata Nabi.
Azmatun min azamati Rabbina. Azmatun min azamati Rabbina. Bizal, ya, bizai, bizai. Adalah salah satu dari keputusan Tuhan kita. Adalah salah satu dari keputusan Tuhan kita. Bahwa tetap kalau seseorang itu tidak mau mengeluarkan zakat, dipaksa bersama dengan dendanya, dengan disita setengah hartanya. Mungkin ada yang berpikir, kalau begini maka akan jadi kaya raya Muhammad ini. Mungkin ada yang berpikir memfitnah, kalau begitu Muhammad ini sebenarnya berlindung di bawah zakat untuk memperkaya dirinya, menyita harta-harta orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tapi apa kata Nabi sini adalah salah satu keputusan dari Tuhan. Lalu kata penutupnya ini cantik sekali. Azmatun min azamati Rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Ini kata penutup Nabi. La yahillu li ali Muhammadin, tidak halal untuk keluarga Muhammad daripada itu sedikit pun. Jangan sampai ada yang memfitnah Nabi, ini Muhammad mau kaya raya dengan menyita harta orang lewat zakat. Tapi apa kata penutup di sini? La yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun daripadanya. Bukan untuk Ali Muhammad, itu hanya akan masuk di kas negara. Kenyataannya semua orang muslim pada masa itu rajin berzakat. Jangankan dengan sanksi seperti itu, salah satu rahasia di Malaysia mengapa orang rajin berzakat? Karena regulasinya, artinya aturannya. Zakat mengurangi pajak. Zakat mengurangi pajak. Umpamanya, seseorang wajib berpajak, katakanlah umpamanya 1 juta. Kalau saja zakatnya 500.000,
Di sana ringgit namanya mata uang mereka. Maka 1 juta kurang 500 berarti hanya 500 yang dibayar pajaknya. Zakat mengurangi pajak. Kalau saja umpamanya pajaknya 500 dan zakatnya juga 500, maka bebaslah pajaknya. Sementara peruntukan daripada dua ini beda. Kalau pajak buat seluruh penduduk Malaysia, muslim atau non-muslim. Tapi kalau zakat hanya diberikan kepada muslim. Oleh karena itu, maka masyarakat muslim rajin berzakat. Karena kalau saya keluarkan ini semuanya hanya kepada saudara saya. Beda di Indonesia. Beda di Indonesia. Lalu kasus terjadi ketika baginda Rasulullah wafat. Ada pihak-pihak yang enggan mengeluarkan zakat. Mani zakat. Sebagaimana katakan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar bersumpah. Wallahi saya akan perangi. Itu istilah Abu Bakar, saya akan perangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini untuk sanksi dunianya. Oleh karena itu memang wajarlah kalau pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan seperti undang-undang mengenai pengelolaan zakat, di mana di situ ada sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Oleh ulama mengenai ucapan Rasulullah ini ditafsirkan bahwa bisa saja pemerintah memberikan sanksi sesuai dengan yang terbaik buat masyarakatnya. Hanya dalam undang-undang zakat yang ada sekarang belum tercantum sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sanksi yang ada pada pengelola kalau salah jalan. Makanya satu permasalahan pada masyarakat kita, sering, saya ulangi, sering ada mengatakan sebenarnya saya sudah selalu mengeluarkan zakat, alhamdulillah, tetapi langsung. Banyak kita dengarkan seperti ini. Alhamdulillah, saya sudah mengeluarkan zakat. Tiap tahun saya keluarkan zakat, tetapi langsung.
tidak dibawa kepada UPZ. Itu unit pengumpul zakat. Dojana sekee. Itu kaki tangannya itu pengurus zakat, namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Itu yang menerima. Perpanjangan tangan daripada Basnas sekarang, Badan Amin Zakat Nasional. Ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. Kebawahnya itu sudah UPZ semua. UPZ tingkat kecamatan, UPZ desa, sampai UPZ masjid. Kalau di baru ini lebih 400 itu UPZ. Tersebar di seluruh kabupaten. Ini sering kita dengarkan itu. Saya di mana-mana, di daerah luar, dapat informasi dari masyarakat, dapat informasi daripada pengurus zakat setempat. Saya sebenarnya sudah keluar zakat, tapi katanya langsung kepada siapa? Nah, langsung kepada famili saya yang miskin. Itu kalau betul, itu sudah betul, tetapi belum tepat. Betulnya karena disalurkan kepada miskin. Tidak tepatnya karena zakat ini untuk 8 kelompok, kamu hanya berikan 1 kelompok. Kenapa? Karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa binis sabil. 8, hitung-hitunglah. Sementara kamu hanya memberikan kepada miskin, fakir. Jadi paling 2 kelompok. Ibarat orang tua yang punya 8 anak, hanya 2 yang dikasih bagian. Bagaimana yang 6 itu? Nanti kamu dituntut oleh yang 6 ini di hari kemudian, karena kamu salah bagi. Semestinya dibagi 8, kamu hanya bagi 2. Nah, itu tidak tepat. Yang pertama, tidak tepat. Yang kedua, karena kamu tidak store pada pengurus BAS, maka tidak akan mengangkat nama kampungmu, nama daerahmu, karena laporannya tidak ada. Laporan tidak ada. Itu pengurus BAS melapor tiap waktu. Pengumpulannya itu dilapor tiap waktu. Dilapor ke pusat sampai diketahui berapa zakat yang terkumpul. Berapa zakat terkumpul. Nah, di sini dilihatlah daerah-daerah itu, mana yang tinggi, mana yang rendah. Ini dalam hal ini salah satu berkah daripada adanya Maulid Akbar yang selalu diadakan di Baru. Kemarin Kecamatan Balusu ditempatkan di Desa Kamiri. Hari ini dapat giliran Kecamatan Pujananting. Ya, itu daerah gunungnya Baru itu. Daerah gunungnya. Saya belum tahu tempatnya di kampung mana itu. Katanya lewat Doi. Lewat lagi. Selama ini selalu di Doi itu ibu kota kecamatannya. Yang selama ini selalu di masjid. Ya, saya dengar kali ini katanya bukan di masjid. Wallahu a'lam. Hari ini di Pujananting. Kalau berangkat ke sana ya kita salat duhur di tengah jalan. Salat duhur biasanya
di Taniteri aja. Sudah menuju ke sana. Besok gilirannya Sopendri aja. Ya, gilirannya Sopendri aja. Sudah kedengaran pengumumannya itu. Mengumpulkan ember masing-masing 5. Ini yang saya sampaikan di luar. Saya katakan, ya, satu kesyukuran juga mengapa Allah memberikan kerelaan kepada hati masyarakat untuk melakukan itu. Kumpul ember 5 satu rumah, 3 satu rumah, mau saja masyarakatnya, ya, satu kesyukuran. Kalau saya bicara macam ini di Makassar, sudah besar suara saya, dia nulis puga tujuh pandangnya. Orang Makassar tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Orang Makassar itu seke. Kenapa? Orang di kota itu, ya, orang di kota itu begitu banyak masalah yang dihadapi di satu sisi, kemudian cita-citanya lebih tinggi daripada orang di desa. Karena banyak hal-hal yang menarik hatinya itu yang selalu mau dikejar. Terlalu banyak keinginan orang di kota itu dibanding orang di desa. Karena matanya selalu melihat yang bagus-bagus. Inilah yang merangsang itu untuk memiliki ini, sehingga terlalu banyak keinginannya. Melebihi daripada kemampuannya. Ya, akibat daripada itu maka berpikirlah untuk mengeluarkan. Makanya dalam hal Maulid Akbar sulit mereka itu mafsadia ember. Sulit. Kalau orang di desa, ya masih agak terbatas itu keinginannya, sehingga masih mudah untuk diajak. Jadi ada itu kalau mengatakan saya sebenarnya sudah berzakat. Ya, pertama kita tidak tahu apakah yang dikeluarkan itu betul-betul sudah memenuhi syarat sebagai zakat atau hanya sebagai sedekah. Karena hanya dia yang tahu. Seket tongam muga. Ya, mereka pasti dekat kami. Yang bagusnya itu ialah zakat serahkan kepada bas. Karena masih ada lagi pengeluaran yang lain. Masih ada infak, masih ada sedekah. Ya, sedekah itulah yang kamu kasihkan kepada keluargamu. Sedekah itu ialah pemberian orang per orang. Infak adalah sumbangan-sumbangan. Ini menurut Indonesia. Beda menurut arti sebenarnya dalam istilah syariah. Yang penting di Indonesia ini adalah sosialisasi dan bagaimana pengurus itu jalannya benar, bertanggung jawab, transparansi dan akuntabel. Transparansi artinya apa? Terbuka, terang. Setiap saat bisa diketahui semua orang.
akuntabel dengan perhitungan yang benar. Nah, bagaimana sanksinya di akhirat? Yang pertama kita sudah tahu, la salata liman la zakata lahu. La salata liman la zakata lahu. Dan sanksinya secara khusus kita bisa lihat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat daripada emasnya, perhiasannya. Kita bisa lihat surat At-Taubah ayat 34-35. 34-35. Kamu salin nanti dari Al-Quran. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. 34. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, adapun orang-orang yaknizuna yang menimbun terus saja az-zahab wal fiddah, emas, perak. Biasanya ini ibu-ibu ini, apalagi kalau suaminya itu seorang konglomerat atau pejabat, wah, kalau pergi ke pengantin pokoknya. Jadi hanya menimbun, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Maksudnya itu sesuai dengan petunjuk dalam agama Allah dengan mengeluarkan zakatnya. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'azabin alim. Beritakanlah kepada mereka dengan azab yang maha pedih. Sampaikan berita gembira. Ya, Pak Depungan ni materu, gadon ni materu. Neka isengi agak tajeko. Azabun alim. Azab yang maha pedih. Sama juga orang-orang yang berbuat zalim. Wadzalimina a'dalahum adzaban alima. Nah, ini adzaban alim juga. Adapun orang-orang berbuat zalim, Allah menyiapkan buat mereka itu azab yang maha pedih. Di antaranya yang salah pilih presiden. Hati-hati nanti. Salah pilih kok. Kamu termasuk orang berbuat zalim, kata Al-Quran.
dan wazalimina a'adalahum azaban alima. Ini At-Taubah 34. Fabashirhum, berikanlah berita gembira. Wah, pacak diurioi nasabah pacalang masaru feddi mapi feddi. Bagaimana itu azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Itu emas peraknya, perhiasannya itu dipanaskan, dijadikan setrika, kemudian yuhma 'alaiha fi nar jahannam, dipanaskan di api neraka jahanam. Sesudah dipanaskan di api neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan mukanya, jibahuhum, wa junubuhum, pinggangnya, sampingnya, wa zuhuruhum, punggungnya, belakangnya. Mengapa disetrika mukanya? Karena apabila ditagih zakatnya, maka huruf muni anina. Ifaketai ya, ifaketai anina. Itu diratakan itu karena selalu berkerut apabila datang petugas zakat, UPC meminta zakatnya, kasih tutel asywe. Nah, disetrika. Kenapa disetrika ini? Sampingnya karena sering matul kesari tela acu kasih boleh setrika tofa gosoi. Kenapa disetrika punggungnya? Karena ada orang apabila dia melihat itu VZ mau datang, padahal mungkin bukan rumahnya dia datangi, terus cepat-cepat tutup pintu, dikasih punggung setrika tofa lekena. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhurun. Dan bukan hanya sekedar setrika. Ifaci dak tofi. Haza makanas tunggal. Inilah yang kamu timbun hanya untuk dirimu. Ya nahi. Si matamu kedongan nyanyi alaimu. Iya nahi. Itu tadi. Emas peraknya itu dijadikan setrika. Jangan memang coba-coba. Jangan sampai nanti di antara kamu ada yang bersuami konglomerat atau pejabat. Nah, is'al segalimu. Itu untuk emas perak. Bagaimana kalau harta secara umum? Insya Allah besok kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa arinal batila batila. Rabbana zidna wa ihtina bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.